Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi listrik dinamis, yaitu rangkaian Wheatstone atau jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone ini adalah metode untuk mengukur hambatan secara lebih teliti ya, sebenarnya hampir sama dengan ohmmeter. Nah, secara umum, ada 3 rangkaian Wheatstone, yaitu sesuai pada gambar di sini. Nah, sirkuit Wheatstone ini terdapat 4 komponen resistor ya, seperti di sini ada R1, R2, R3, R4. Nah, biasanya di sini dihubungkan dengan galvanometer atau R5, di mana jika nanti hasil kali dari R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, maka dianggap bahwa tidak ada arus listrik yang melalui R5 ini atau hambatan ini. Biasanya di sini galvanometer. Nah, biasanya pada suatu soal komponen R1, R2, R3 itu diketahui nilainya. Biasanya kita mencari hambatan yang keempat atau hambatan yang Rx lah, bisa disebut seperti itu. Maka untuk mengetahui nilai Rx tersebut hanya perlu menyesuaikan nilai R1 dan R3 hingga nilai galvanometer atau R5 ini sama dengan 0. Ketika galvanometer bernilai 0, artinya sudah tidak terdapat arus listrik yang terdeteksi. Dan sesuai dengan rumus di sini ya, rumus dari Wheatstone ini. Nah, selain itu, rangkaian Wheatstone ini juga fungsinya untuk menyederhanakan susunan hambatan yang tidak bisa disederhanakan secara seri maupun paralel. Langkah untuk menentukan hambatan ekivalen, tentunya kita harus mencek dulu apakah hasil kali dari R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. Jika sama, maka itu adalah jembatan Wheatstone atau rangkaian Wheatstone. Nah, jika sama juga, maka R5 ini bisa diabaikan ya. Dan di sini juga kalau arus listrik tidak ada yang mengalir. Ketika ini diabaikan, adik-adik coba bayangkan ini hilang, maka kita sudah bisa menyederhanakan rangkaian ini. Nah, kalau misalkan tidak, maka kita akan menggunakan bantuan delta star. Nah, sekali lagi saya ingin beritahukan bahwa jika pada rangkaian Wheatstone ini, misalkan ada arus masuk ya dari sini, maka ada arus yang menuju R1, lalu ada arus yang menuju R2. Berikutnya di sini ada arus yang menuju R5 dan ada arus yang menuju R4. Dari bawah juga ada arus yang menuju R5 dan R3. Kalau ada diperhatikan di sini ada arus listrik yang ada 2 arus listrik yang melalui R5 ini. Nah, maka untuk menyederhanakannya kita menggunakan rangkaian Wheatstone. Oke, nah di sini ada 3 rangkaiannya, dan bisa lihat sebenarnya ini sama aja. Ketika ada soal yang bentuknya seperti ini, kita bisa ubah ke sini, dan begitu juga sebaliknya. Oke, itu dia untuk rangkaian Wheatstone. Mari kita coba mengerjakan soalnya. Yang pertama, di sini ada rangkaian Wheatstone. Jika diketahui V mengalir dari ujung ke kiri ke ujung kanan adalah 4,48 volt. Kuat arus yang melalui rangkaian tersebut adalah, nah ini gambar rangkaiannya kan sama dengan gambar rangkaian Wheatstone yang tadi ya. Maka kita cek dulu apakah ini rangkaian Wheatstone atau tidak. Dengan cara kita cari hasil kali dari R1 dikali R3 apakah sama dengan R2-nya dikali R4-nya. Di sini langsung saja kita lihat ya. 6, R1-nya, R3-nya adalah 4, 6 kali 4, 24. Nah, R2 dengan R4 juga seperti itu, 4 kali 6 juga 24. Maka ini sudah dipastikan bahwa ini merupakan rangkaian Wheatstone. Maka kita bisa menyederhanakan rangkaian ini ya. Jadi kalau misalkan sudah Wheatstone, ini kita abaikan aja R5-nya. Sehingga gambarnya seperti ini kira-kira. Saya akan buat sederhananya. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik. Nah, jadi kita abaikan aja R5. Maka kalau adik-adik perhatikan di sini ya, antara R1 dengan R4 itu berarti dia seri ya. Dan R2 dengan R3 itu juga seri.
Oke, maka kita cari dulu R14-nya, kita cari hambatan pengganti R14. Kalau seri kan berarti hambatannya tinggal kita jumlahkan, 6 tambah 6 adalah 12 ohm. Lalu untuk R23-nya, hambatan penggantinya adalah 4 ditambah 4 yaitu 8 ohm. Oke, kenapa kita harus cari hambatan penggantinya, Kak? Karena kita ingin mencari nilai dari kuat arusnya ya, adik-adik. Kan rumus dari kuat arus itu berarti I sama dengan V per R total ya. Nah, itu dia. Jadi kita cari dulu hambatan pengganti totalnya. Oke, antara R14 dengan R23 itu berarti bentuknya adalah paralel. Maka untuk mencari hambatan pengganti paralelnya, hambatan total ya, R total. Nah, jadi kan seolah-olah gambarnya seperti ini nih. Jadi seperti biasa ya, paralel biasa. Nah, ini R14-nya, ini R23-nya. Maka kalau paralel gini langsung kita aja kerjakan dengan cara cepatnya ya, sesuai dengan video di part pertama. R14 dikali R23 per R14 ditambah R23. Oke, sama dengan 12 dikali 8 per 12 ditambah 8. 12 kali 8 itu adalah 96. Dibagi 12 tambah 8, 20. 96 bagi 20 adalah 4,8 ohm. Maka untuk nilai kuat arusnya, TOI sama dengan V per R ya. V-nya adalah tegangannya 48 volt. Dibagi hambatan total, TR totalnya 4,8 ampere. 4,8 ohm, maka hasilnya adalah 10 ampere. Nah, itulah kuat arus yang melalui rangkaian ini. Oke, itu dia ya adik-adik. Berikutnya, soal yang kedua, besar hambatan pengganti untuk rangkaian di atas. Nah, adik-adik kita cek dulu ya, apakah ini merupakan rangkaian Watson atau bukan. Kita cari hasil kalinya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan rumus R1 kali R3, sebenarnya itu kurang sesuai ya dengan soal pada gambar ini. Karena biasanya R3-nya sebelah sini nih. Biasanya R3 sebelah sini, R4 sebelah sini. Kan tetapi di sini R1 dan R3 itu seri. Maka kalau misalkan untuk yang di sini, jadi adik-adik jangan berpatokan terhadap rumus, sebenarnya pahami saja bahwa hasil kali antara hambatan yang berseberangan atau yang berhadapan juga bisa ya, tergantung gambarnya. Kalau gambar seperti ini berseberangan, jadi di sini R1 dikali R4 sama nggak dengan R2 dikali R3. Nah, jadi jangan terlalu terpaku terhadap rumus, karena terkadang ini nih yang seperti diketahui pada soal R1, R2, R3, R4-nya bentuknya seperti ini. Oke. Adik-adik, sekarang kita hitung hasil kalinya. R1 kali R4-nya 4 kali 2 berarti 8 ya. Sama nggak dengan 2 kali R2 kali R3, 6 kali 3, 18. Oh, berarti tidak sama. Berarti ini bukan rangkaian Whetstone ya. Jadi adik-adik kita harus mencari hambatan pengganti agar bisa menghitung berapa, maksudnya hambatan pembantu ya, untuk dapat mencari hambatan pengganti totalnya. Jadi adik kalau misalkan gambar seperti ini kita harus gambar dulu ya delta starnya dengan bantuan seperti ini. Kita buat seperti ini. Jadi ada hambatan pengganti ya untuk R1, R2 dan R5-nya. Oke. Di sini saya buat ada RA, ini RB, ini RC. Oke. Untuk RA itu nyarinya sama dengan di RA kan dekat dengan R1 dan R2, berarti ini R1 dikali R2 per totalnya R1 tambah R2 tambah R5 gitu ya. Selanjutnya untuk RB, oke, hambatan pengganti yang B di sini itu berarti kan dekat antara R1 dengan R5, berarti rumusnya adalah R1 dikali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. Untuk RC dekatnya ke R2 dengan R5, berarti ini R2 kali R5 dibagi totalnya juga ya, sama. Oke, langsung saja kita kerjakan. Untuk RA, R1 kali R2 4 kali 6 24 ya.
24 per 4 tambah 6 tambah 5 itu, maaf, ini 2 ohm ya, R5 nya berarti 12. Artinya RA-nya adalah 2 ohm. Berikutnya di sini R1 kali R5 4 kali 2 8, 8 per 12 ya. Berarti ini kira-kira 2 per 3 ya, 0, ya gak apa-apa. Kita buat 2 per 3 aja. Untuk RC berarti 6 kali 2, 12 per 12 atau 1 ohm. Nah itu dia, jadi kita buat gambarnya seperti ini adik-adik. Dengan bantuan itu ya. Oke, dikira-kira seperti ini. Ini RA-nya 2 ohm. Di sini 2 per 3. Sini 1. Ini seperti biasa sesuai dengan soal. Oke, di sini saya sudah pindahan ya. Nah, jadi kalau perhatikan di sini 2 per 3, hambatan yang 2 per 3 dengan yang 3 di sini ini bentuknya seri ya. Dan di sini juga 1 ohm dengan 2 ohm juga bentuknya seri. Maka ini kita bisa langsung cari aja langsung hambatan penggantinya ya. 2 per 3 ditambah 3. Karena kan kalau seri tinggal total kan. Berarti ini 3 itu 9 per 3 ya. 9 per 3 tambah 2 per 3 adalah 11 per 3. Kalau yang di sini 1 dengan 2 itu adalah jadi 3 ohm ya jika ditotalkan. Nah ini dia. Jadi kira-kira gambarnya jadi seperti ini nih adik-adik. Oke, nanti seperti ini. Ini 11 per 3, ini 3, dan ini adalah 2. Nah 11 per 3 dengan 3 ini bentuknya paralel. Mari kita cari dulu hambatan penggantinya. Kita buat jadi RP aja, R paralel sama dengan, oke secara cepat aja ya, kita kalikan karena hanya 2 hambatan ya. Kalikan 11 per 3 kali 3, yaitu 11 ya. Saya tulis saja, 11 per 3 dikali 3 per bawahnya ditotalkan. 11 per 3 ditambah 3. Sama dengan 11 per 3 kali 3 adalah 11 per 3 itu 9 per 3 ya. 11 tambah 9 per 3 berarti 20 per 3. Oke, maka ini hasilnya menjadi 33 per 20. Nah, itu dia. Nah, jadi setelah kita cari ini hambatan penggantinya, berarti kan dengan yang 2 ohm ini bentuknya seri ya adik-adik. Kalau bentuknya seri berarti tinggal kita jumlahkan. Maka hambatan total atau R total sama dengan 2 ohm tambah 33 per 20 ohm. Oke, itu sama dengan 2 ditambah 33 per 20 itu 1,65 ya. Sama dengan 3,65 ohm. Nah, itu dia hambatan pengganti total untuk rangkaian yang ini. Nah, jadi ini tidak Weston, tapi kita bisa mencarinya menggunakan hambatan pembantu di sini ya, dengan cara metode delta star namanya. Jadi kita cari hambatan pengganti. Nah, rumus untuk mencari hambatan penggantinya ini, hambatan pembantunya ini sama ya. Bagaimanapun bentuknya, mau yang kayak gini, mau yang bentuk yang pertama yang seperti belah ketupat itu sama. Oke, untuk RA, RB, RBC-nya sama. Oke, mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, yaitu soal dari UM-UGM tahun 2008 kode 472. Ini ada gambar ya. Perhatikan gambaran rangkaian tersebut. Apabila titik A dan titik B disambungkan dengan kawat penghantar yang memiliki hambatan sebesar 0,0002 ohm, hitung kuat arus yang mengalir melalui kawat penghantar itu. Oke, sekarang kita cek dulu apakah ini Weston atau bukan ya, karena kan bentuknya sama seperti Weston. Mari kita cari ini sama dengan rangkaian yang sebelumnya ya. Berarti kita cari hasil kali silang yang berseberangan. 4 kali 4 16, 1 kali 16 16. Oh, berarti ini adalah Weston. Ini Weston. Nah, jadi kalau misalnya ini Weston, adik-adik ingat ya teori tentang rangkaian Weston ini. Yaitu ini adalah metode untuk mengukur suatu hambatan dengan cara membuat galvanometer bernilai 0 ya. Nah, ini galvanonya solar, ini hambatan di sini galvano. Maka ketika galvanometernya bernilai 0,
tidak ada lagi arus listrik yang mengalir melalui kawat penghantar tersebut. Jadi ini tidak ada lagi arus listriknya, jadi nilainya adalah 0 ampere. Nah itu dia, karena ini hasil kalinya sama ya kan adik-adik, itu dia ya. Oke, jadi kita juga harus paham mengenai materinya ya, jangan hanya perhitungannya saja. Mantap kok soal yang seperti ini yang sebenarnya gampang sekali dikerjakan keluar, tapi kita lupa terhadap materi dasarnya. Oke, yang terakhir soal dari SBMPTN 2015 kode 502. Sebuah rangkaian listrik diperlihatkan pada gambar agar beda potensial antara titik A dan titik B sebesar 3 volt, maka beda tegangan X yang harus dipasang adalah berapa volt. Oke, X di sini ya. Nah, jadi kalau adik-adik perhatikan, ini sebenarnya adalah rangkaian whetstone ya. Saya bisa buat gambarnya seperti ini. Ini adalah hambatan A, tegangannya, sumber tegangannya X ya. Lalu di sini ini kan terbagi menjadi dua ya. Jadi dari hambatan X ini, dari sumber arus ini terbagi menjadi dua. Jadi seperti ini. Saya gambar seperti ini boleh. Lalu ini ke sini. Oke. Lalu yang ini dari bawah ke 3 ohm. Nah, tapi arus dari sebelah atas ya bisa melalui 3 ohm, arus dari bawah juga bisa melalui 3 ohm. Nah, berarti ini dia di sini yang 3 ohmnya. Kira-kira seperti ini ya. Oke. Jadi ini yang untuk 2 ohm. Lalu ini yang untuk 6 ohm. Ini untuk 1 ohm. Ini untuk 3 ohm. Lalu ini hambatannya 3 ohm. Yang 3 ohm yang di sini ya adik-adik. Oke. Nah, adik-adik sekarang kita lihat apakah ini merupakan rangkaian whetstone atau bukan. Kita lihat aja hasil kalinya ya. 2 kali 3 6 ya. 6 kali 1 juga 6. Nah, berarti ini adalah rangkaian whetstone. Jadi kalau misalkan ini rangkaian whetstone adik-adik bisa mengabaikan yang di tengah ini ya. Saya buat dulu titiknya, ini titik A itu di sini ya, di ujungnya. Lalu titik B di ujung sini. Oke. Nah, sekarang saya akan tambahkan di sini jadi titik C ya. Boleh ya adik-adik? Oke. Nanti adik-adik kalau misalkan tegangan di titik C dengan titik B itu kan sama juga dengan tegangan di X ini ya. Ya kan? Sama. Oke, sekarang adik-adik kalau misalkan tegangan di C dengan di A, lalu A dengan di B apakah sama? Tidak, karena ini seri ya. Jika pada seri yang sama itu adalah kuat arus. Jadi nanti kuat arus di AC itu akan sama dengan kuat arus di AB. Nah, jadi kita lihat dulu berapa kuat arus di titik A ke B ini ya. Oke, melalui rumusnya. Jadi kan kalau kita mencari kuat arus sama dengan kuat arus di titik AB itu sama dengan tegangan AB dibagi hambatannya. Tegangannya kita dapat dari soal, katanya sebesar 3 volt. Oke, dibagi hambatannya berapa? 6 ohm. Berarti di sini 0,5 ampere. Oke, ini 0,5 ampere. Maka kuat arus di titik AC itu juga sama ya, sebesar 0,5 ampere. Nah, untuk apa kita mencarinya? Untuk mencari tegangan di titik AC. Oke, ya, titik AC tegangannya berarti I kali R ya. Oke, jadi I-nya kan tadi ini ya, sama ya, IAC sama dengan IAB. 0,5 ampere dikali hambatannya 2 ohm. Berarti ini adalah 1 volt. Nah, maka adik-adik lihat ya, ini bagian atas ya dengan bagian bawah kan paralel. Berarti kan kalau paralel itu tegangan yang dari atas dengan tegangan yang dari bawah itu sama. Ya, jadi kalau misalkan sama itu juga bisa kita anggap sebagai beda potensial di X atau tegangan di X ini. Maka
tegangan di CB itu adalah total dari tegangan AC ditambah tegangan AB. Ya kan? Kalian dengar seri ya. Berarti sama dengan tegangan di AC itu sebesar 1 volta ditambah tegangan di AB itu adalah sebesar 3 volta, maka jawabannya adalah 4 volta. Nah, jadi ini dia. Tegangan di CB itu sama dengan beda potensial atau tegangan di X ini. Oke, ya. Jadi jawabannya adalah 4 volta. Oke, itu dia adik-adik pembahasan dan soal-soal mengenai jembatan Wheatstone. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini ya, agar kita bisa terus belajar bareng. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya.